You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez punya kondisi psikologis yang berbeda. Alex Barros ungkit peluang juara yang sudah ada. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dipandang memiliki karakter dan mentalitas yang jauh lebih baik menyusul hasil apik di pada MotoGP 2025 ini. Marc Marquez telah menunjukkan performa kuat dalam dua balapan pertama MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati dengan meraih kemenangan. Rider berjuluk Baby Alien tersebut benar-benar tidak terbendung pada GP Thailand dan GP Argentina di mana dia memenangi sesi sprint dan balapan utama. Hasil ini seolah menjadi pertanda bahwa Marquez telah kembali dari situasi sulit yang sempat membelitnya dan nyaris mengakhiri karir balapnya. Sepak terjang dari peraih 8 gelar juara dunia itu dalam dua seri pertama MotoGP 2025 turut mengundang perhatian dari Alex Barros. Pria yang pernah menjadi rival Valentino Rossi di kelas 500cc itu menilai bahwa saat ini Marquez menjadi pembalap yang semakin matang. Di mata Barros, mentalitas Marquez kini semakin kuat seiring dengan daya dukung yang luar biasa yang didapatkan bersama tim pabrikan Ducati. Marquez yang sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu, kata Barros, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Saat ia memulai MotoGP, ia memenangkan hampir setiap balapan, namun ia tidak mengalami kesulitan seperti yang dialaminya saat ini. Hari ini, dia jauh lebih kuat secara mental. Setelah semua yang telah ia lalui, ia adalah pembalap yang lengkap. Tidak ada yang akan mempengaruhinya secara psikologis, karena dia lebih siap dari sebelumnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Barros percaya Marquez memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia pada musim ini karena memiliki semua hal yang diperlukan. Tak hanya itu saja, Barros juga sepenuhnya meyakini rider berusia 32 tahun itu sejatinya bisa meraih kesuksesan besar sejak musim kemarin. Pasalnya, Marquez sudah menunjukkan keganasannya pada musim lalu saat masih bersama Gresini Racing walau hanya dibekali motor Ducati versi tahun sebelumnya. Bagaimana tidak? Dari 20 balapan yang dijalani, Marquez berhasil mengemas 10 podium dengan 3 kemenangan sepanjang musim 2024 sebelum direkrut Ducati. Jika pada musim 2024 Marquez memiliki motor pabrikan seperti tahun ini, jaraknya dengan motor lain tidak akan terlalu jauh, kata Barros. Dan dia pasti akan memenangkan kejuaraan, bahkan dengan motor satelit. Motornya mungkin yang terbaik, tapi jika Anda tidak memiliki pola pikir yang benar, hasilnya tidak akan datang, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, dominasi Marquez pada musim ini masih sulit dihentikan jika dia mampu menjaga keseimbangan aspek psikologisnya. Banyak rider, ketika mereka mengalami serangkaian hasil negatif, sangat terpengaruh, kata Barros. Mereka merasa tidak berada di level yang sama dengan yang lain, dan hal itu sangat mempengaruhi performa mereka. Ini adalah olahraga yang sangat psikologis, olahraga yang sangat mental. Apa yang terjadi di lintasan juga tercermin di luar lintasan, imbuhnya. Sementara itu, keterpurukan Pecco Bagnaia gara-gara motor Ducati dan dominasi Marc Marquez tidak terlihat seperti juara dunia MotoGP 2 kali. Dominasi Marc Marquez dengan sapu bersih kemenangan pada dua seri pertama MotoGP 2025 tidak terlalu mengejutkan. Maklum kini juara dunia MotoGP 6 kali itu didukung motor Ducati spesifikasi pabrikan dan dalam kondisi 100% fit. Namun hal paling mengejutkan pada dua seri pertama MotoGP 2025 adalah fakta rekan setim Marc Marquez, Pecco Bagnaia tidak bisa berbuat banyak. Bahkan juara dunia MotoGP 2022 hingga 2023 itu bukan cuma tidak bisa mendekati Marc Marquez tapi juga selalu diasapi oleh Marquez dari Gresini Racing. Ex-pembalap yang kini jadi pengamat, Neil Hudson memberikan analisis terkait keterpurukan Pecco Bagnaia. Neil Hudson menyebut Pecco Bagnaia tidak bisa berbuat banyak pada dua seri pertama MotoGP 2025 karena faktor motor Ducati dan dominasi Marc Marquez.
Menurut Hudson, Bagnaia tidak nyaman dengan bagian depan motor Ducati Desmosedici EP25. Ini sangat penting karena itulah perasaan motornya. Dia cukup rentan, itulah yang saya lihat, ucapnya mengutip situs Crash.net. Dia tidak tampak seperti dirinya sendiri. Saya pikir itu adalah gelombang kejut dari rekan setimnya. Tekanan, harapan, dan gembar-gembor yang dibawa Mark bersamanya, tambahnya. Namun Hudson punya keyakinan, Bagnaia juara dunia Moto2 sekali dan MotoGP 2 kali punya kans untuk bangkit. Tetapi dia adalah juara dunia 3 kali yang cerdas. Dia akan menganalisis semua itu dan kembali dengan rencana yang berbeda, ujarnya. Sementara itu, Gigi D'Aligna kagum Marc Marquez rela kehilangan uang demi menangi balapan di MotoGP 2025. Manajer Umum Ducati Corse, Gigi D'Aligna, kagum Marc Marquez rela kehilangan uang demi menangi balapan di MotoGP 2025. Ia bahkan mau-mau saja menolak kontrak bernilai jutaan dolar AS. Marquez baru 2 kali balapan bersama Ducati Lenovo. Namun, pembalap asal Spanyol itu sukses memberi kesan luar biasa terhadap para petinggi Ducati. Bagaimana tidak, The Baby Alien tampil sempurna dengan memenangkan 4 balapan. Ia sukses memenangkan 2 balapan sprint race, serta 2 balapan utama di Thailand dan Argentina. D'Aligna mengaku kaget dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Marquez. Apalagi, pembalap berusia 32 tahun itu baru 1 tahun mengendarai Ducati ketika bergabung dengan tim Gresini Racing. Saya tidak menyangka akan butuh waktu lama karena dia baru mengendarai Ducati selama setahun dan mengenal lingkungannya, semua orang, dan motornya, tutur D'Aligna dikutip dari Motosan, mungkin. Sekarang akan sedikit lebih mudah baginya, tambah pria asal Italia itu. Semangat dan tekad itu mengingatkan D'Aligna ketika sang pembalap rela menolak banyak uang demi menjadi pemenang. Ya, Marquez menolak kontrak senilai jutaan dolar Amerika Serikat, AS, dari Honda. Seperti diketahui, Marquez akhirnya memilih Gresini sebagai pelabuhan barunya pada akhir 2023. D'Aligna mengatakan, ini menunjukkan sang pembalap mempunyai mentalitas pemenang yang kuat. Ya, saya tahu, tetapi bagi seseorang yang ingin menang, uang seharusnya bukan masalah, kata D'Aligna. Jika Anda ingin menang, Anda harus mengorbankan banyak hal, bahkan terkadang Anda harus mengorbankan uang, tandasnya. Bos Ducati Lenovo, ujian Marc Marquez sesungguhnya adalah saat Jorge Martin kembali. Keganasan Marc Marquez pada MotoGP 2025 masih tak terbendung. Satu-satunya yang paling mungkin untuk jadi batu sandungan ialah Jorge Martin, yang masih absen. Pendapat tersebut diutarakan manajer tim Ducati Lenovo sendiri, Davide Tardozzi, setelah melihat betapa gilanya Marquez di awal musim. Dia telah menyapu bersih 2 seri pertama musim ini di EP Thailand dan EP Argentina. Kemenangan Marquez juga diraih dengan sensasional. Dia merengkuh pole position, menang sprint dan balapan utama dengan konsisten. Sekilas, tidak ada yang bahkan bisa menyentuh Marquez. Juara dunia 8 kali itu seakan sudah berada di planet yang berbeda. Kecepatan pembalap berusia 32 tahun itu tak masuk akal, saat rider lain bahkan sulit mendekati catatan lap terbaiknya. Termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia yang masih menderita belum tampil nyetel dengan Ducati Desmosedici EP25. Tardozzi pun sangat puas dengan apa yang telah dia putuskan tahun lalu, nekat merekrut Marquez saat sudah kesepakatan verbal dengan Jorge Martin. Pertaruhan Ducati seakan terbayar. Mereka sudah optimistis bahwa musim ini, mungkin bakal jadi musim bersinarnya Marquez lagi. Marc sangat dewasa saat ini, kata Tardozzi dikutip Bola Sport dari Corse di Moto. Hari ini dia membalap sekuat tenaga seperti saat dia memenangkan kejuaraan dunia, tetapi tanpa membuat kesalahan, ujarnya. Satu sikap dewasa itulah yang membuat Tardozzi yakin bahwa Marquez akan lebih mampu menangani tekanan di musim ini. Sudah tidak buru-buru, tidak panik, dan tidak asal nekat. Gambaran karakter kuat tidak kalah dan licik, masih ada, tapi semua ke arah positif. Dengan Bagnaia masih berusaha mengumpulkan lagi kepercayaan diri, Tardozzi merasa bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Marquez untuk sementara ini. Kalau mau sebut nama, pria asal Italia itu menunjuk sosok juara dunia bertahan, Jorge Martin yang sekarang memperkuat Aprilia.
Dengan catatan, bila Martin bisa langsung tancap gas dengan motor barunya, RSGP. Ujian sesungguhnya, bagi Marquez, akan muncul tahun ini oleh keberadaan Jorge Martin, saat dia berada dalam kecepatan penuh, kata Tardozzi. Dan juga oleh Pecco Bagnaia, yang akan tampil kuat lagi, kata Tardozzi berharap. Kalau untuk saat ini, kita sedang menyaksikan Marquez dalam versi terbaik yang pernah kita lihat, ucapnya. Jorge Martin memang dikenal dengan pembalap tercepat saat ini. Musim lalu saat masih di Prima Pramac Ducati, dia selalu mencatatkan lap-lap fantastis. Namun, tahun ini jelas akan ada perbedaan. Selain karena pindah ke Aprilia, Martin juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri setelah cedera dan beradaptasi dengan motor barunya. Dia telah absen sejak tes pramusim MotoGP 2025 akibat Hixide cukup keras di sirkuit Sepang, Malaysia, pada awal Februari lalu. Comeback Martin belum bisa dipastikan, tetapi dalam wawancara terbarunya, Martinator berharap bisa kembali balapan di seri MotoGP Qatar 2025 bulan depan. Sementara itu, ditanya bagaimana jika Marc Marquez melampaui rekornya, Giacomo Agostini bilang begini. Giacomo Agostini menjawab soal kemungkinan Marc Marquez bisa melampaui rekor miliknya. Marc Marquez baru saja berhasil menyamai rekor Angel Nieto beberapa waktu lalu di MotoGP Argentina. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil meraih kemenangan ke-90-nya. Dengan kondisi tersebut, hanya ada dua nama lagi yang memiliki koleksi kemenangan lebih banyak yakni Valentino Rossi, 115 kemenangan, dan Giacomo Agostini, 122 kemenangan. Peluang Marquez untuk menyamai rekor Rossi dan Agostini pun sebenarnya masih cukup terbuka. Mengingat, Marquez saat ini masih aktif berlaga di kompetisi MotoGP dan berkemungkinan menambah catatan kemenangannya. Terkait adanya kemungkinan Marquez menyamai rekornya, Agostini memberikan jawaban. Dalam sebuah wawancara, Agostini mengakui ia tak berharap Marc Marquez bisa melampaui rekornya. Saya tentu tidak berharap dia sukses, tutur Agostini. Meski begitu, jika Marquez berhasil melakukannya, Agostini akan mengucapkan selamat karena The Baby Alien memang pantas mendapatkannya. Saya tidak akan senang sama sekali, tapi Shea akan menyelamatinya, dia pantas mendapatkan itu, lanjutnya. Agostini lantas mengomentari bagaimana target Marc Marquez tahun ini adalah meraih gelar juara dunia ke-9-nya menyamai rekor Valentino Rossi. Tahun ini ia menargetkan untuk memenangkan gelar juara dunia ke-9-nya dan mengejar Rossi, ujar Agostini. Jika ia berhasil, tujuan berikutnya akan menjadi yang ke-10-nya. Ia tidak akan memikirkan hal lain. Namun kita semua akan melakukan hal yang sama. Menang adalah hal yang luar biasa, tambahnya. Marquez sendiri saat ini tengah dalam tren positif. Ia berhasil memenangi 2 seri awal MotoGP dan akan terus mencoba menang di seri-seri berikutnya.